Pada malam hari tanggal 17 April tahun 1955, hujan turun sangat deras di Desa Legetang. Saat tengah malam, tak lama setelah hujan reda, terdengar suara gemuruh yang terdengar hingga ke desa-desa tetangga. Namun tidak ada satupun warga yang berani keluar karena suasana saat itu. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Vina di channel YouTube Dieng Vibes. Di video kali ini saya lagi ada di Dukuh Legetang, dukuh yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, dan dukuh ini merupakan dukuh yang lenyap dalam satu malam. Ini merupakan kisah nyata dan saya akan menjelaskan kronologi lenyapnya Dukuh Legetang dalam satu malam sambil kita jalan-jalan menyusuri Dukuh Legetang ini. Pada malam hari tanggal 17 April tahun 1955, hujan turun sangat deras di Desa Legetang. Saat tengah malam, tak lama setelah hujan reda, terdengar suara gemuruh yang terdengar hingga ke desa-desa tetangga. Namun tidak ada satupun warga yang berani keluar karena suasana saat itu sangat gelap dan jalanan amat licin. Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar Dusun Legetang baru keluar dari rumah dan mereka sangat terkejut melihat puncak Gunung Pengamun-Amun yang letaknya tak jauh dari Dusun Legetang sudah terbelah. Tapi mereka lebih terkejut lagi manakala melihat Dusun Legetang sudah tertimbun dengan tanah dan bahkan sudah menjadi sebuah bukit. Seluruh penduduknya tewas dan gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukanlah longsornya sebuah gunung. Antara Dukuh Legetang dan juga Gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan juga jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi potongan gunung itu terangkat dan juga melewati sungai maupun jurang, lalu jatuh menimpa Dukuh Legetang. Kabar kejanggalan bencana longsor di Dukuh Legetang ini menjadi peristiwa yang menarik perhatian seantero negeri saat itu. Fakta ini menimbulkan banyak spekulasi dan misteri bagi masyarakat saat itu, hingga peristiwa ini dikenal dengan sebutan tanah terbang. Karena pada saat itu medan yang sangat sulit dan terkendala jumlah alat berat, seluruh korban pun tidak ditemukan dan akhirnya dibiarkan dalam timbunan tanah tersebut. Hilangnya Dukuh Legetang sering dikaitkan dengan cerita tentang kisah kaum Sodom dan juga Gomorrah. Kedua kaum itu diceritakan senang bermaksiat hingga kedua kaum itu ditimpakan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini diduga juga terjadi di Dukuh Legetang. Beragam kemaksiatan lain juga sudah dinilai terlalu parah di dukuh ini, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan memberi hukuman atas perilaku mereka. Menurut informasi dari berbagai sumber, masyarakat di Dukuh Legetang ini pada umumnya ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini juga merajalela dan tiap malam mereka mengadakan pentas lengger yang acap kali berujung pada persinahan. Warga Dukuh Legetang dulunya adalah para petani sukses dan makmur secara ekonomi, sehingga warga di sana tidak ada yang kekurangan secara ekonomi karena panen yang sangat melimpah. Bahkan jika di daerah lain gagal panen, namun tidak demikian di Dukuh Legetang, karena panen yang melimpah dengan kualitas yang baik dibanding di daerah lain ada di Dukuh Legetang ini. Namun hal tersebut tidak menjadikan warganya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mereka tenggelam dalam berbagai kemaksiatan. Dukuh Legetang berada di Desa Pekasiran, sebuah desa di Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dukuh ini ditinggali sekitar 450 jiwa yang sudah rata dengan tanah,
Dan kini Dusun Legetang tinggal nama dan dikenang dengan sebuah tugu beton setinggi 10 meter ini. Tugu yang berdiri tegak di tengah ladang kentang milik warga ini sebagai penanda pernah terjadi bencana yang luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.